Progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal qur'anu fi syahri Ramadan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Sadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Mari kita lanjutkan kajian fikih Ramadan kita pada hari ini. Dan di kesempatan yang berbahagia ini kita akan bicarakan terkait tentang ibadah yang menjadi penopang kesempurnaan dan keutamaan ibadah puasa Ramadan kita di bulan Ramadan, yaitu materi fikih ibadah sholat qiyamul Ramadan atau yang sering dikenal dengan nama sholat taraweh. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, pembahasan terkait dengan fikih ibadah sholat taraweh atau sholat qiyamul Ramadan termasuk materi kajian yang paling menarik dan bahkan sering menjadi materi yang paling menyita perhatian. Mengapa hal itu terjadi? Karena hal-hal yang terkait dengan sholat qiyamul Ramadan atau sholat taraweh memang banyak yang menjadi ikhtilaf, menjadi perdebatan dan menjadi perbedaan pandangan di antara kalangan ahli fikih. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita kaji, kita ketahui, kita pahami beberapa hal yang berkaitan dengan fikih ibadah sholat qiyamul Ramadan atau sholat taraweh. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas salah satu sub materi fikih ibadah sholat qiyamul Ramadan atau sholat taraweh, yaitu terkait tentang landasan, keutamaan, nama-nama sholat qiyamul Ramadan, dan juga waktu pelaksanaannya. Terkait dengan landasan di dalam menjalankan ibadah qiyamul Ramadan ataupun sholat taraweh, di dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak, dan pada sebagian malam hari hendaklah kalian menjalankan sholat tahajud sebagai satu ibadah tambahan bagi kalian.
Asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Mudah-mudahan dengan kalian menjalankan ibadah sholat tahajud itu, Rob kalian yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kalian ke tempat yang terpuji. Di dalam satu riwayat yang disampaikan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibuhum fi qiyami ramadhana min ghairi ayyamurahum fihi bi azimah fayaqulu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuraghibuhum, menganjurkan ya kepada para sahabatnya, termasuk kepada kita umat Islam pengikut beliau, fi qiyami Ramadan, itu menjalankan qiyamul Ramadan atau melaksanakan sholat qiyamul Ramadan min ghairi ayyamurahum fihi bi azimah, dan beliau menganjurkannya itu tanpa menggunakan perintah yang sifatnya wajib. Fayaqulu, dan beliau menyatakan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang mengerjakan sholat qiyamul Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis rawahu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ada satu keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua yang menjalankan sholat tahajud, sholat qiyamul lail, ataupun sholat qiyamul Ramadan atau sholat taraweh. Apa? Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang mengerjakan itu ke tempat yang sangat terpuji. Keutamaan orang yang mengerjakan sholat malam ini bisa dia dapatkan ketika di dunia, dan lebih-lebih besok di akhirat Allah akan menempatkan orang yang seperti itu di tempat yang terpuji di sisi Allah. Di dunia dia pun akan dijadikan sebagai orang-orang yang terpuji, orang-orang yang derajatnya tinggi dari sisi ketakwaan dan keberislaman. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, itulah keutamaan orang yang mengerjakan qiyamul lail, sholat malam, ataupun sholat tahajud, ataupun sholat qiyamul Ramadan, ataupun sholat taraweh. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, meskipun demikian, berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an tadi, jelas bagi kita bahwa hukum dari sholat qiyamul lail, tahajud, qiyamul Ramadan, ataupun sholat taraweh itu bukanlah sebuah kewajiban. Akan tetapi sifatnya adalah anjuran yang dilakukan, yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kadang kemudian disebut hukumnya sunnah, bahkan mungkin sunnahnya termasuk sunnah muakkad. Nah, bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, di depan ketika saya menyebut sholat qiyamul lail, ada kalanya saya menyebut sholat tahajud, ada kalanya menyebut sholat qiyamul Ramadan, dan ada kalanya menyebut sholat taraweh. Nah, sebenarnya bagaimana tentang nama-nama itu?
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secara umum ya, sholat yang dikerjakan di waktu malam itu disebut dengan nama qiyamul lail. Kata qiyam itu artinya berdiri, maknanya adalah sholat. Al-lail itu adalah malam hari, yaitu waktu sesudah matahari terbenam. Yang dalam hal ini berarti sesudah waktu maghrib ya, sampai datangnya waktu fajar. Nah, itu disebut sebagai al-lail. Akan tapi bila kita menyebut sebagai qiyamul lail, sholat yang dikerjakan di waktu malam, maka yang dimaksud dengan waktu malam di sini bukan dimulai dari ba'da waktu maghrib, tapi malam di sini adalah waktu ba'da isya. Jadi qiyamul lail berarti sholat yang dikerjakan pada waktu ba'da waktu sholat isya atau sesudah mengerjakan sholat isya sampai dengan datangnya waktu fajar atau subuh. Nah, untuk melaksanakan sholat qiyamul lail, seseorang tidak disyaratkan harus tidur terlebih dahulu. Yang terpenting, sholat tersebut dikerjakan pada waktu malam hari, tadi waktu antara waktu isya sampai datangnya subuh, dan harus dikerjakan sesudah mengerjakan sholat isya. Jadi harus mengerjakan sholat isya terlebih dahulu, kemudian baru melaksanakan sholat yang disebut dengan nama qiyamul lail tadi. Nah, sholat qiyamul lail itu akan berubah namanya menjadi sholat tahajud ketika sholat qiyamul lail itu dikerjakan oleh seseorang sesudah orang tersebut sholat isya, kemudian dia tidur. Kemudian di sebagian malam sesudah dia tidur tadi, dia bangun, kemudian mengerjakan sholat malam tersebut. Nah, sholat malam yang demikian itu disebut sebagai sholat tahajud. Tapi substansinya adalah sholat malam. Cuma karena dikerjakan sesudah terjaga bangun dari tidur di malam hari sesudah dia mengerjakan sholat isya tadi, maka namanya berubah menjadi sholat tahajud. Kata tahajud itu berasal dari kata hajada, hujudan, tahajjada, tahajjudun, yang mempunyai makna terjaga, terbangun dari tidur di malam hari. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, dengan demikian yang dinamakan dengan sholat tahajud, jika pengerjaan sholat tersebut dikerjakan di malam hari sesudah terbangun dari tidur malam hari setelah dia melaksanakan sholat isya. Nah, kemudian nama yang ketiga yang tadi juga saya sebut yaitu qiyamul Ramadan. Apa sebenarnya qiyamul Ramadan itu? Qiyam itu artinya berdiri melakukan sholat, Ramadan itu artinya bulan Ramadan. Sehingga qiyamul Ramadan itu adalah sholat yang dikerjakan di malam hari. Berarti dia adalah qiyamul lail tadi ya. Jadi sholat malam, qiyamul lail yang dikerjakan di malam hari di bulan Ramadan. Istilah qiyamul Ramadan ini istilah yang paling sering digunakan oleh Rasulullah SAW di dalam menyebut sholat qiyamul lail di bulan Ramadan. Nah, sholat qiyamul lail di bulan Ramadan atau qiyamul Ramadan tadi ya. Jadi qiyamul Ramadan itu wujudnya nanti bisa qiyamul lail karena dikerjakan sebelum dia tidur sesudah sholat isya, tapi bisa jadi qiyamul Ramadan ini nanti juga tahajud karena dikerjakan sesudah ia melaksanakan sholat isya kemudian tidur di bulan Ramadan itu, kemudian terjaga di malam hari, maka dia kemudian melaksanakan sholat qiyamul Ramadan. Nah, qiyamul Ramadannya ini berupa sholat tahajud. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian,
Di saat bulan Ramadan nanti kita boleh memilih mau qiyamul lail ataukah tahajud. Sehingga kalau sudah melaksanakan qiyamul lail, ya sudah tidak perlu melaksanakan sholat tahajud. Nah ini yang ketiga, qiyamul Ramadan. Nah yang keempat, ini adalah nama yang paling populer yang disebut dengan istilah taraweh, sholat taraweh. Kalau kita lihat di dalam beberapa riwayat hadis, ya, hampir bisa dikatakan kita tidak pernah menemukan perbincangan hadis pada masa Rasulullah itu menyebut adanya sholat taraweh. Karena sholat taraweh memang belum muncul di masa Rasulullah SAW. Kata taraweh itu baru muncul di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Sehingga pada masa Umar bin Khattab ini ya, orang jarang justru menyebut qiyamul Ramadan, seringnya malah menyebut sholat taraweh, termasuk pada masa sekarang gitu ya. Jadi kata taraweh lebih populer dibandingkan dengan qiyamul Ramadan. Nah, apa makna dari kata taraweh? Kata taraweh itu jamak dari kata tarwiha yang artinya istirahat. Sehingga sholat taraweh itu sebenarnya adalah qiyamul lail di bulan Ramadan atau qiyamul Ramadan, ya, dalam bentuk qiyamul lail, sholat malam, ya, yang dikerjakan pada masa awal malam. Dan dalam pelaksanaannya pada saat awal munculnya itu senantiasa diselingi dengan istirahat setiap selesai mengerjakan beberapa rakaat. Mengapa? Karena pada saat itu sholat qiyamul lail ataupun sholat qiyamul Ramadan itu dilaksanakan dengan durasi waktu yang panjang sehingga melelahkan. Makanya kemudian mereka butuh istirahat di antara sela-sela rakaat sholat malam itu. Nah, karena ada istirahatnya itulah maka kemudian disebut dengan nama sholat taraweh. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ya, sama halnya dengan qiyamul Ramadan tadi. Sholat taraweh itu bisa muncul dalam bentuk qiyamul lail, tapi bisa juga muncul dalam bentuk sholat tahajud. Sholat taraweh dalam bentuk qiyamul lail itu bisa terjadi ketika sholat taraweh itu dikerjakan di awal malam sesudah melaksanakan sholat isya secara langsung dilanjutkan dengan sholat taraweh. Tapi bisa juga sholat taraweh itu muncul dalam bentuk sholat tahajud ketika seseorang selesai melaksanakan sholat isya, kemudian dia tidur dan beberapa saat tengah malam atau akhir malam dia kemudian terbangun dan melaksanakan sholat taraweh di bulan Ramadan, maka bentuk sholat tarawehnya adalah sholat tahajud. Sehingga kalau ada yang bertanya, boleh enggak kalau sesudah melaksanakan sholat taraweh kemudian nanti melaksanakan sholat tahajud di akhir malam? Ya kalau dilihat dari substansinya ya tidak tepat. Bukan masalah boleh dan tidak bolehnya, tapi tidak tepat. Kenapa? Karena sudah sholat taraweh dalam bentuk qiyamul lail. Ya sudah, tidak perlu tahajud. Kalau sudah sholat qiyamul lail, kalau ingin tahajud ya nggak usah qiyamul lail, nanti aja. Ya, sholat di akhir malam, tidur dulu setelah sholat isya biar mendapatkan tahajud. Ya. Ini kadang sering bertanya begitu. Mengapa demikian? Ya, kalau kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling bagus amal ibadahnya, paling baik amal ibadahnya, termasuk paling baik sholat malamnya, sholat tahajudnya, sholat qiyamul Ramadannya, sholat tarawehnya, paling bagus. Dan beliau tidak pernah melakukan begitu sesudah sholat taraweh di awal malam, qiyamul lail, terus malamnya sholat tahajud. Tidak ada penjelasan Rasulullah melakukan double ibadah dalam satu substansi di satu malam. Beliau tidak melakukan itu. Karena itu ya kita ikuti, kita contoh beliau. Ya, kalau kita ingin sholat tahajud ya tidur dulu lah. Ya,
Kalau khawatir nanti nggak bisa bangun, ya sudah sholat di awal malam, ya sudah selesai itu sholat. Nah itu bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, terkait tentang nama-nama sholat qiyamul lail, tahajud, qiyamul Ramadan, ataupun sholat taraweh. Nah yang berikutnya, kapan waktu pelaksanaan sholat qiyamul lail, qiyamul Ramadan, tahajud, ataupun taraweh tadi? Di dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau menceritakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli fima baina ayyafrugha min salatil isya'i wahyallati yad'un nasul atama ilal fajr. Kata Ibunda Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat lail pada waktu antara selesai sholat isya yang disebut oleh orang-orang sebagai waktu atama sampai terbitnya fajar. Nah, dengan memahami hadis tersebut, informasi dari Ibunda Aisyah tersebut, dapat kita simpulkan bahwa waktu pelaksanaan sholat qiyamul lail itu cukup panjang, yaitu waktu masuknya sholat isya atau sudah waktu sholat isya sampai dengan datangnya waktu fajar. Nah, waktu malam yang menjadi waktu pelaksanaan qiyamul lail yang cukup panjang itu kemudian terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama disebut sebagai awal malam, yaitu waktu sesudah masuk waktu isya sampai sebelum terjadinya tengah malam. Nah, inilah awal malam. Yang kedua yaitu waktu tengah malam. Dan yang ketiga adalah waktu sesudah melewati tengah malam yang disebut sebagai waktu akhir malam. Pembagian 3 waktu malam sebagai waktu pelaksanaan sholat qiyamul lail ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Muzammil, surat 73, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, di mana Allah menyatakan, Qumil laila illa qalilan nisfahu awingkus minhu qalilan auzid alaih. Kata Allah, Qumil lail, bangunlah kalian untuk sholat di malam hari, illa qalila, kecuali sedikit daripadanya. Nisfahu, yaitu kerjakan pada waktu seperduanya atau setengah malam atau di waktu tengah malam. Jadi waktu yang pertama disebut ini adalah nisfahu, yaitu tengah malam. Awingkus minhu qalilan, atau kurangilah dari tengah malam itu sedikit. Nah, berarti awal malam sebelum datangnya waktu tengah malam. Auzid alaihi, atau lebih dari setengah malam itu, berarti waktu akhir malam. Nah, jadi ayat ini menjadi landasan tentang pembagian waktu malam sebagai waktu pelaksanaan qiyamul lail itu menjadi 3 bagian. Di dalam hadis yang disampaikan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan, min kullil laili qad autaro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil laili wa awsatihi wa akhirihi fantaha witruhu ilas sahari. Ibunda Aisyah mencatatkan bahwa pada sepanjang malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan sholat witir atau qiyamul lail. Kapan? Yang pertama pada min awwalil lail, yaitu pada permulaan malam. Pernah juga wa ausatihi, beliau mengerjakan di waktu tengah malam. Jadi yang pertama tadi itu awal malam, kemudian yang kedua wa ausatihi di tengah malam,
Yang ketiga wa akhirihi, pernah juga di akhir malam. Fantaha witruhu ila sahar, dan beliau menyelesaikan witirnya pada waktu sahur menjelang subuh. Jadi ayat Al-Quran tadi diperjelas lagi oleh hadis yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Di hadis yang lain, hadis dari Jabir, tidak menjelaskan bahwa sahabat Jabir radhiyallahu an, ya Jabir radhiyallahu an itu bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khofa alla yakuma min akhiril lail falyutir awalahu wa man tomi'a ayyakuma akhirahu falyutir akhiral laili fa inna sholata akhiril lail masyhudatun wa dzalika afdol. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian khawatir tidak dapat bangun pada akhir malam, man khofa alla yakuma min akhiril lail, maka fal yutir awalahu, maka hendaklah ia sholat witir atau qiyamul lail di awal malam. Wa man tomi'a ayyakuma akhirahu fal yutir akhiral lail, barang siapa yang yakin dapat bangun pada akhir malam, maka hendaklah ia sholat witir pada akhir malam itu. Mengapa? Sebab waktu akhir malam itu atau sholat pada waktu akhir malam itu disaksikan, fa inna sholata akhiril laili mashuda, disaksikan oleh malaikat. Wadzalika afdal, dan itu adalah waktu yang utama. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, dari penjelasan hadis-hadis tersebut sekali lagi dapat kita pahami bahwa waktu untuk melaksanakan sholat qiyamul lail, sholat tahajud, sholat qiyamul Ramadan, termasuk sholat taraweh itu ada 3. Boleh dikerjakan di awal malam, boleh di tengah malam, boleh di akhir malam. Nah, yang harus menjadi perhatian kita dari 3 waktu itu, mana yang paling utama? Nah, ini yang harus dicari. Kalau berdasarkan hadis yang disampaikan oleh sahabat Jabir radhiyallahu an tadi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man khosyiya minkum alla yastaiqidu min akhiril lail fal yutir min awwalihi wa man tomi'a minkum ayyakuma min akhiril lail fal yutir min akhiri. Kenapa min akhiril lail? Kenapa? Karena fa inna qira'atal qur'ani fi akhiril laili mahduratun wahya afdal. Jadi mengapa kok waktu akhir malam yang ditekankan? Karena waktu akhir malam itu sholat disaksikan oleh para malaikat, dan itu merupakan waktu yang paling utama. Dengan demikian, bapak-bapak, ibu-ibu, waktu pelaksanaan qiyamul lail di bulan Ramadan termasuk sholat taraweh, meskipun pada dasarnya itu adalah ada 3 waktu, waktu awal, waktu pertengahan, dan waktu akhir malam, hanya saja ya, dari 3 waktu itu yang paling utama justru adalah waktu akhir malam. Kan tetapi kalau kita lihat di lingkungan masyarakat kita masing-masing, ternyata kebanyakan umat Islam lebih familiar mengerjakan sholat taraweh, sholat tahajud di bulan Ramadan, sholat qiyamul Ramadan di awal malam, yaitu setelah selesai sholat isya langsung dilanjutkan dengan qiyamul Ramadan. Nah, seharusnya ya perlu 3 waktu itu kita kita kerjakan bergantian gitu ya. Ada kalanya di awal, ada kalanya di pertengahan, ada kalanya di akhir. Dan itulah yang dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita
kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah sholat qiyamul Ramadan, sholat tarawih di tahun ini dengan sempurna dan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.